Shalom saudara sekalian, kiranya saudara tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Kebenaran hari ini 9 Agustus saudaraku. Saudara, Allah itu Bapa kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5, 6, 7 disebutkan bahwa Bapa itu mendidik kita. Kalau Bapak di dunia tahu bagaimana mendidik anak-anaknya dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang dianggap oleh orang tua kita baik, Ibrani pasal 12 ayat 9 dan 10, Bapak di surga mendidik kita, saudara, agar kita mengambil bagian di dalam kekudusannya. Seperti seorang pelatih, saudaraku, yang melatih, katakanlah seorang atlet lompat tinggi, seorang pelatih, ia akan melatih atlet dengan melompat 1 meter, nanti 1 meter 20, 1 meter 25 cm, 1 meter 30 cm, dan seterusnya. Pasti Allah Bapa juga melakukan hal itu kepada kita. Tidak langsung kita dituntut untuk menjadi sempurna. Oleh sebab itu, saudaraku, latihan demi latihan yang Allah izinkan kita alami, kita harus perhatikan dengan serius. Harus kita perhatikan dengan serius. Ini pasti, saudaraku. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Ketika saudara berkata, Tuhan, aku mau memiliki kesabaran. Tuhan, aku mau memiliki kekudusan seperti Engkau, dan seterusnya. Tuhan berkata, mari aku latih kamu. Tapi masalahnya di sini, saudara. Begitu saudara mau dilatih oleh Tuhan, saudara tidak boleh memiliki interest kepada apapun, kecuali interest saudara hanya pada Tuhan. Interest saudara pada Tuhan itu bukan pada berkatnya loh, pada karakternya. Nah, banyak orang memiliki interest terhadap Tuhan karena Tuhan baik. Baiknya diukur dengan apa? Sukses. Sukses karir, sukses studi, berkat-berkat jasmani, hanya itu. Akhirnya saudara, Tuhan tidak bisa mendidik kita karena kita gaduh dengan masalah-masalah pribadi, gaduh dengan cita-cita dan keinginan-keinginan kita. Saudara pasti dengar, saudara, ketika orang berkata, berdoa Tuhan akan memberkati hidupmu, berdoa Tuhan akan membuat kamu sukses. Semua diukur dengan nilai materi, dengan uang, dengan gelar, pangkat, Mestinya, saudara, kalau kita menjadi anak-anak Allah yang mau menyenangkan hati Bapa di surga, kita mau menjadi seseorang yang hanya melakukan apa yang Dia kehendaki. Pikiran kita harus menjadi bejana yang terbuka untuk diisi oleh pikirannya. Hati kita harus terbuka menjadi bejana yang diisi oleh perasaannya. Bagaimana pikiran dan perasaan kita itu menampung apa yang Allah pikirkan dan apa yang Allah rasakan. Nanti Tuhan akan latih kita. Oh, itu mustahil, Pak. Ya, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Pasti bisa kita capai. Tidak mungkin tidak bisa kita capai. Kalau kita mengatakan tidak mungkin, saudara anggap Yesus itu bohong. Saudara anggap Tuhan Yesus itu bohong. Yesus tidak bohong, bisa. Nyatanya Paulus bisa berkata di Galatia pasal 2, 19 dan 20, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana itu? Berarti bisa, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, Bapak akan melatih kita. Seperti yang tadi saya kemukakan, agar kita mengambil bagian dalam kekudusannya.
Mengambil bagian dalam kekudusannya itu sama seperti berkarakter seperti dia. Cerdas rohani seperti Bapa. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, kalau hal ini benar-benar kita alami, kita mengalami proses untuk mengenakan pikiran perasaan Tuhan, pikiran perasaan Allah, memiliki kecerdasan rohani, sehingga segala sesuatu yang kita putuskan, kita pilih, kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Maka waktu kita pulang ke surga, kita disambut sebagai anak. Anakku pulang, begitu kira-kira Bapak di surga. Ya, kita disambut dan itu terhormat sekali. Nah, kita ingin kan jadi orang terhormat di kekekalan, bukan mau jadi terhormat di mata manusia hari ini. Sudah lihat tuh, nggak usah di kalangan para politisi, ya. Di kalangan pendeta, ya. Di kalangan majelis terjadi kekisruhan, konflik, perebutan kedudukan ketua majelis, perebutan ketua wilayah, sampai perebutan ketua sinode. Coba, saudaraku, kalau anak Allah tidak akan begitu. Orang-orang yang masih mencari hormat bagi dirinya, hormat dari manusia. Kita mencari hormat hanya dari Allah. Nah, oleh sebab itu didikan yang Allah berikan itu kita sambut dengan kesediaan di mana kita tidak memiliki interest untuk yang lain. Interestku hanya mau diubah sempurna seperti Bapa, ya, diubah untuk memiliki kecerdasan rohani seperti Bapa, mengenakan pikiran perasaan Kristus. Inilah sebenarnya sukses yang sejati itu. Tidak ada orang yang bisa menghalangi saudara melakukan hal ini. Tidak ada. Kemiskinankah, sakit penyakitkah, kurang pendidikankah? Tidak. Tidak ada yang menghalangi saudara untuk mencapai prestasi ini. Jadi jangan merasa gagal. Ya, kalau saudara telah mengalami kegagalan, gagal rumah tangga, gagal dalam bisnis, gagal dalam studi, jangan merasa gagal. Belum. Kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang gagal menjadi manusia Allah, gagal menjadi man of God. Ini dalam konteks Kristen ya saudara, gagal menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa. Allah menyediakan fasilitas yang luar biasa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 12-13, Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 sebagai exousia, kuasa, privilege, hak istimewa. Kita gunakan hak itu untuk mencapai tujuan segambar serupa dengan Allah. Sola Gracia.